Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak ya pada Bapak Ibu dari perangkat desa, Ibu Karka, kemudian Karang Taruna, dan pengurus Bunting, dan juga dari warga Desa Sanankerto. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir pada malam hari ini, Nggih. Dan pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah kita semua dapat dikumpulkan pada malam hari ini dengan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena perjuangan beliau kita dapat menikmati nikmatnya Islam di zaman yang terang benderang. Sesuai pengumuman undangan yang kita grup WhatsApp, insya Allah hari ini kita akan belajar bersama terkait tentang desa tangguh bencana dengan materi yaitu kerelawanan yang insya Allah akan disampaikan oleh Tirta selaku dari kelompok 93 KKN 63 Universitas Airlangga Surabaya. Semoga dari penyampaian materi oleh Tirta bisa kita simak bersama-sama, bisa kita pelajari bersama-sama, dan bisa bermanfaat untuk Desa Sanankerto serta teman-teman dari KKN kelompok 93 dari UNER Surabaya. Untuk mempersingkat waktu, kami mulai saja untuk materinya. Kepada Saudara Tirta, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya dulu, nggih. Nanti kita lanjut dengan diskusi bersama. Oke, kepada Tirta dipersilahkan. Oke, terima kasih waktunya Mas Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu, teman-teman Karang Taruna. Ngapunten sebelumnya karena pada kesempatan hari ini kita bertemunya secara virtual, secara online. Nah, insya Allah nanti untuk ke depan kita akan tetap adakan offline nanti di minggu terakhir. Insya Allah semoga saja bisa terlaksana agar dapat lebih bermanfaat lagi. Untuk selanjutnya mohon maaf sebelumnya di sini bukan saya ingin memberikan materi, tapi hanya ingin sekedar sharing terkait kerelawanan, terkait materi kerelawanan yang pernah saya dapat. Dan juga tanpa mengurangi rasa hormat ke bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga teman-teman relawan atau teman-teman Karang Taruna dan teman-teman desa, saya mohon izin menyampaikan materi atau berdiskusi. Mohon izin nanti insya Allah ini kita buat semi santai mawon nggih Bapak Ibu, Mas Mbak. Jadi kita relax, kita santai agar nanti materi yang kita sharingkan atau yang kita diskusikan bisa dapat. Untuk selanjutnya mohon izin materi yang saya akan sharingkan yaitu terkait relawan dalam kebencanaan. Mohon izin sebelumnya seperti yang pernah saya sampaikan di grup terkait program Destana nih Pak Nggih. Jadi memang ada salah satu program kerja kita yang namanya Destana atau Desa Tangguh Bencana. Dan Destana sendiri ini sudah mulai dijalankan oleh pemerintah pusat, oleh BNPB mulai tahun 2015-an. Nah, karena jumlah desa di Indonesia yang sangat banyak, jadi mungkin belum merata atau
mencakup semuanya. Jadi mohon izin kita sharing terkait Destana agar nanti ke depannya semoga saja di Desa Sanankerto sendiri sudah terbentuk desa yang namanya Desa Tangguh Bencana. Nah, terkait Destana sendiri ini nanti insya Allah akan prosesnya berkelanjutan Bapak Ibu, Mas Mbak. Jadi tidak hanya satu kali materi ini terus selesai, tapi insya Allah nanti ada beberapa kesempatan kita sharing-sharing terkait kebencanaan, terkait kerelawanan, yang juga nanti insya Allah semoga saja terbentuk kader-kader dari Desa Sanankerto yang memang tanggap dalam bencana. Jadi mohon izin menyampaikan materi yang pertama yaitu terkait kerelawanan dalam kebencanaan. Oke, mohon izin untuk selanjutnya itu relawan, jadi volunteer. Relawan sendiri atau volunteer itu sebagai orang yang rela memberikan waktu dan kemampuannya untuk kesejahteraan kelompok atau masyarakat tanpa imbalan materi. Jadi dalam kerelawanan ini dari katanya antara rela dan wan. Rela sendiri artinya kita merelakan dan juga wan sendiri sebagai subjeknya, jadi terbentuklah kata kerelawanan. Nah, di sini sendiri ada lambang dari tangan. Tangan sendiri melambangkan bahwa kita saling tolong menolong. Jadi tolong menolong kan berawal dari tangan. Kemudian untuk warnanya ada warna-warni, dalam arti di sini diharapkan dalam kerelawanan ini tidak membahas suku, ras ataupun perbedaan yang ada. Kemudian untuk selanjutnya, nah untuk definisinya sendiri terkait kerelawanan, menurut buklet relawan tahun 2004, relawan sendiri adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas karena panggilan nuraninya memberikan apa yang dimilikinya, yaitu termasuk pikiran, tenaga, harta, dan lain-lainnya kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan pamrih, baik berupa imbalan atau upah, kedudukan, kekuasaan, ataupun kepentingan maupun karir. Nah, ini menurut buklet relawan pada tahun 2004. Jadi, relawan sendiri memberikan apa yang dia punya, entah itu material, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, siapakah yang dimaksud di relawan? Nah, siapakah sih relawan itu? Relawan sendiri adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas, nah, seperti yang di atas tadi. Kemudian yang di bawah ada pun kriteria kerelawanan, antara lain memiliki kepedulian penuh, keikhlasan, memperjuangkan nasib-nasib masyarakat yang berbasis nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan sebagai bentuk pengabdian dan perjuangan. Jadi intinya relawan di sini sebagai wujud perjuangan atau wujud pengabdian bahwa kita mengabdi kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Oke. Menurut Thomas Wolfe, jadi menurut Thomas Wolfe pada tahun 1990 ada beberapa alasan seseorang menjadi relawan. Ada 10 alasan. Yang pertama, kepuasan diri atau sense of self-certification. Nah, jadi menjadi relawan itu adalah salah satu alasan dari beberapa orang puas apabila dirinya menjadi seorang relawan. Jadi ada kepuasan batin sendiri kalau orang itu menolong yang lain. Kemudian altruisme atau rasa ingin menolong sesama. Nah, kemudian ada championship atau meeting people, yaitu berkumpul atau bertemu orang. Nah, jadi ada beberapa faktor yang memang orang-orang itu suka untuk bertemu. Dengan bersosialisasi itu jiwanya terasa terpuaskan atau jadi istilahnya lego dan bahasa Jawinya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mempelajari sesuatu atau learning about a field. Jadi ingin mencoba hal baru, ingin terus belajar. Kemudian yang kelima ada mencipta atau mengelola organisasi atau creating maintaining organization. Nah, kemudian yang keenam ada developing professional contact, yaitu mengembangkan kemampuan profesional.
Kemudian nomor 7 ada getting ahead in corporation, getting training or experience. Terus kemudian providing entry to a particular organization, kemudian social finance. Jadi ada beberapa banyak alasan kenapa relawan itu mau menjadi seorang relawan. Nah, untuk dimensi dalam keperawatan, dalam kerelawanan sendiri ada 5. Jadi yang pertama perlu diperhatikan bahwa relawan itu bukan pekerja karir. Sesuai namanya relawan, jadi bukan pekerja karir. Nah, yang pekerja karir atau yang memang digaji itu ada yang namanya pekerja sosial. Nah, itu berbeda dengan kerelawanan. Terus kemudian relawan bekerja tanpa gaji atau upah atau honorarium. Jadi perlu ditanamkan prinsipnya bahwa relawan ini tidak perlu digaji karena memiliki tanggung jawab pribadi. Nah, kemudian relawan memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan pekerja yang digaji. Nah, karena relawan tidak digaji, jadi untuk pertanggungjawabannya sendiri juga berbeda dengan yang digaji. Karena kalau seumpama tiang niku dibayar gitu, bisa jadi tiang niku benar-benar bekerja sungguh-sungguh. Nah, kalau relawan kan tidak dibayar, jadi memang benar-benar panggilan hati. Nah, untuk selanjutnya, relawan mempunyai persiapan yang berbeda untuk kerja sukarelanya dengan tenaga karir. Nah, karena persiapannya berbeda antara relawan dan juga tenaga karir. Yang akhir ini harus memenuhi pernyataan yang spesifik dalam pendidikan dan pengalaman untuk bisa diterima sebagai pekerja. Nah, sedangkan relawan biasanya tidak ada syarat semacam itu. Kalau jadi pekerja kan memang wonten syarat-syarat nipun nih, Bu, dari Bapak Ibu. Nah, kalau untuk relawan tidak ada syarat. Jadi semua orang bisa menjadi relawan. Kemudian relawan sendiri punya identifikasi yang berbeda terhadap organisasi dan masyarakat dibanding dengan pekerja karir yang bisa dipromosikan untuk posisi-posisi di organisasi lain dalam rangka pengembangan karirnya. Mohon izin ngapunten, apakah saya terlalu cepat nggih? Nopo niki kecepatan? Mboten nggih? Mboten. Nggih, siap. Mohon izin. Nanti kalau misal ada yang mboten dipaham, monggo kita sharingkan bareng-bareng nggih. Nah, ciri-ciri relawan. Nah, ciri-ciri relawan sendiri menurut Omoto dan Sainder yang dituliskan dalam Miss Gianti pada tahun 1997, antara lain yang pertama selalu mencari kesempatan untuk membantu. Jadi nopo mawon sing kegiatan-kegiatan sing saged dibantu, kalau memang dasarnya prinsip relawan, seseorang itu akan selalu membantu dalam hal kecil. Semisal membantu tanggine nek wonten kesusahan, saling gotong royong. Kemudian komitmen diberikan dalam waktu yang relatif lama. Nah, karena relawan ini dari hati nurani, jadi jangkanya itu biasanya lama, mboten sekedap. Kemudian memerlukan personal cost yang tinggi, mulai dari waktu, tenaga, dan sebagainya. Dan mereka tidak mengenal orang yang mereka bantu. Jadi siapapun ditolong, siapapun apapun yang perlu ditolong, ya ditolong. Kemudian tingkah laku menolong yang dilakukan bukanlah suatu keharusan. Nah, ini bukan suatu keharusan itu mboten sebuah paksaan. Jadi ikhlas dari hati. Nah, selanjutnya itu mengapa sih kerelawanan itu harus ditumbuhkan? Nah, realitas menunjukkan bahwa hampir di semua komunitas masyarakat aktivitas tolong-menolong sudah lama terjadi. Sudah lama sering terjadi, yaitu kalau di Indonesia, alhamdulillah, kita ada yang mengenal namanya gotong royong. Nah, gotong royong ini sesuatu yang spesial dari negara kita.
Karena menurut penelitian-penelitian dari yang ada, di negara-negara lain tidak ada konsep gotong royong. Mboten wonten niku namine kerja bakti bareng-bareng niku ten luar mboten wonten, karena di luar negara kita itu rata-rata orangnya individualisme. Beda dengan kita. Kita dari Indonesia tonggone wonten nopo-nopo niku pasti dibantu. Pasti sering sharing. Nah, itu salah satu kehebatan orang Indonesia. Terutama di daerah luar kota atau di daerah pedesaan. Kalau di daerah kota memang ada beberapa yang memang sifat-sifat individualismenya itu masih ada. Nah, gotong royong itu dalam kerelawanan merupakan salah satu bentuk tipikal modal sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemudian hakikat pemberdayaannya sendiri dan dalam penanggulangan kemiskinan adalah menggali kembali nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip kemasyarakatan untuk membangun modal sosial. Nah, nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari pembangunan modal sosial berwujud sifat-sifat dasar kemanusiaan antara lain kejujuran, keikhlasan, keadilan, dapat dipercaya. Nah, sedangkan prinsip kemasyarakatan seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi. Nah, selanjutnya, siapakah saja yang dapat menjadi relawan? Nah, sinten mawon niki kira-kira yang memang dapat untuk menjadi relawan. Nah, yang pertama memang semua warga yang secara ikhlas tanpa membeda-bedakan derajat, jenis kelamin, dan status sosial, dan bersedia mengabdikan dirinya tanpa mengharapkan pamrih. Nah, itu yang terpenting. Nah, karena tidak sedikit relawan itu yang masih ada yang mengharapkan pamrih. Entah itu pamrih pengen didelok tanggane atau pengen dibales tanggane. Nah, ini. Kemudian relawan mengabdikan jiwa dan kerelawannya untuk kepentingan masyarakat, kelurahan atau desa, terutama kepada masyarakat. Nah, secara formal biasanya relawan sendiri dipun melalui proses pendaftaran dalam forum rembuk atau forum-forum yang tersedia. Kados rekan-rekan Karang Taruna niki insya Allah saya yakin dari teman-teman Karang Taruna niki semuanya ikhlas sebagai relawan dalam Karang Taruna. Nah, sama yang terakhir ada dari agama kita, mohon izin sedikit menjelaskan terkait agama Islam. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 7, nah, niku Allah pernah berfirman, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Nah, kalau kita berbuat baik pada orang, kita selalu menolong orang, insya Allah kebaikan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Nah, selanjutnya itu ada seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dari hadis riwayat Ahmad, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Jadi manusia, kita usahakan manusia selalu bermanfaat. Alhamdulillah mungkin cukup niku yang bisa kita sharingkan, karena insya Allah dari Bapak Ibu Mas Mbak ilmunya lebih tinggi dari saya atau memang memiliki pengalaman yang lebih ketimbang pulau. Jadi mungkin sedikit saja yang bisa kami sharingkan. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi atau sharing-sharing terkait kerelawanan. Sebelum kita selanjutnya nanti kita membahas terkait kebencanaan, kemudian desa tangguh bencana itu sendiri seperti apa. Nah, kita buka pertemuan ini dengan sharing terkait kerelawanan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Mas Farid. Matur suwun nuwun. Oke. Terima kasih banyak dari Tirta atas sharingnya pada malam hari ini. Kemudian untuk selanjutnya kita diskusi belajar bersama terkait tentang kerelawanan yang sudah disampaikan Tirta tadi. Mungkin di sini kan karena kita belajar bersama mungkin dari Bapak Ibu ketika di Desa Sanankerto mungkin memiliki pengalaman terkait kerelawanan bisa diceritakan mungkin
dari pihak perangkat desa mungkin bisa cerita-cerita nggih. Mungkin dari Bapak Kafid mungkin bisa cerita-cerita nggih. Belajar bersama atau dari Karang Taruna atau Ibu PKK nggih, monggo. Mungkin kalau untuk kerelawanan mungkin lebih dekat dengan Karang Taruna mungkin ya. Karena kan di Karang Taruna sendiri untuk pengalamannya sendiri untuk di kerelawanan mungkin lebih banyak pernah dialami oleh dari Karang Taruna. Mungkin dari Karang Taruna Pak Ahmadi mungkin bisa membagi pengalaman, mungkin pernah jadi relawan atau pernah membantu tetangganya yang sedang kesulitan, mungkin bisa cerita-cerita nggak apa-apa. Ya, sebelumnya ya, saya mohon maaf, ini saya awali dari saya. Sebetulnya saya bukan Karang Taruna, tapi Karang Tua. Karena di Karang Taruna, karena di Karang Taruna ini paling tua. Jadi saya sebagai pendamping atau sebagai penguat memberi motivasi ke teman-teman Karang Taruna yang alhamdulillah sampai detik ini sebagai relawan, juga sebagai pendorong kegiatan sosial yang ada di desa kami, terutama yang dijalani sampai saat ini, yaitu seperti pengambilan sampah itu dengan sukarela dari teman-teman Karang Taruna tanpa ada istilahnya ada tendensi apa-apa. Kemudian ada lagi yang mau diprogram untuk mungkin hari esok, ini ada lagi mau istilahnya untuk perapian jalan ke makam. Ini semua dari inisiatif dari teman-teman Karang Taruna semua. Cuma kami ingin sharing atau mungkin sedikit bertanya atau sharing untuk cara memecahkan bagaimana caranya untuk menghilangkan atau menghapus image bahwa kita melakukan sosial yang sukarela ini kami lakukan dengan sukarela. Jadi menghilangi image bahwa kita ini adalah pencitraan. Bagaimana cara menghapus untuk image mungkin ada beberapa, ya mudah-mudahan nggak ada, itu bilangnya itu pencitraan. Mari saya minta masukannya, yaitu untuk menghilangkan image bahwa kegiatan yang kita alami adalah pencitraan. Cuman itu yang bisa saya sampaikan, dan sekurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, menarik sekali nggih Pak cerita dan pertanyaan dari Pak Ahmadi. Jadi dari Karang Taruna pernah melakukan sukarela terkait pengumpulan sampah dan juga untuk program selanjutnya yaitu perapian jalan untuk ke makam, dan juga di sini ada pertanyaan untuk bisa kita sharingkan terkait bagaimana sih ketika kita melakukan kerelawanan tetapi muncul adanya istilah pencitraan dari orang-orang sekitar kita, karena kita kan dalam hati niat memang sukarela tapi orang lain belum tentu paham dengan niatan kita, jadi mereka asal mengatai kita istilahnya pencitraan gitu. Ini sering sekali terjadi. Mungkin dari Saudara Tirta bisa cerita nggih bagaimana caranya untuk menghilangkan istilah tersebut. Monggo. Nggih, siap. Matur sembah nuwun Pak Ahmadi. Ya, insya Allah dari rekan-rekan Karang Taruna di Desa Sanankerto kemarin sempat sharing-sharing juga kali Mas Buleng, dan alhamdulillah
di Sanankerto sendiri untuk kegiatan kerelawanannya sangat baik sekali. Sudah sangat berjalan, istilahnya tanpa perlu kita haruskan kerelawanan, dari rekan-rekan sendiri sudah timbul niatan baik untuk bergiat kerelawanan. Nah, mungkin sebelum saya yang menjawab, mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang mau sharing terkait pertanyaan dari Pak Ahmadi, mungkin dari rekan-rekan desa Sanankerto sendiri, ya Bapak Ibu, monggo kalau semisal memang kita perlukan untuk sharing, Rumin. Pripun? Monggo mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bercerita terkait kerelawanan yang pernah dilakukan, atau mungkin ada pertanyaan yang ingin didiskusikan bersama, monggo dari Bapak Ibu, dari mungkin dari perangkat desa atau dari Ibu PKK, monggo nggih. Bisa kita diskusikan bersama, sharing-sharing cerita, berbagi cerita nggih, monggo. Dari Pak Kafid mungkin monggo, Mbak Menawi bisa sharing-sharing terkait pertanyaan dari Pak Ahmadi. Oke, monggo mungkin Pak Kafid bisa bercerita-cerita nggih terkait kerelawanan di Desa Sanankerto. Ya punten, belum siap jawaban. Nggih, siap. Siap. Nggih. Mohon izin sharing mawon Pak, nggih langsung Pak Ahmadi. Oke, monggo. Saya siap mendengarkan saja. Nggih, siap matur nuwun Pak. Nggih. Jadi memang image-image seperti itu tidak mungkin bisa dipungkiri adanya, nggih Pak. Karena sifat orang atau sifat masing-masing individu ini berbeda-beda. Nah, terkait masalah orang-orang menganggap kita untuk pencitraan atau hanya sekedar ngapunten golek jeneng atau dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting kalau dari kita, Pak, kalau dari kita sebagai relawan ini, sepengalaman saya dan teman-teman yang lain, yang pertama kita niatkan benar-benar lillahi ta'ala. Jadi kita niatkan memang benar-benar kerelawanan itu untuk membantu masyarakat. Nah, kalau semisal niatnya ini sudah lurus, insya Allah nanti kegiatannya atau ya apa yang kita lakukan itu insya Allah lurus. Nah, tapi kalau semisal di awal niatnya juga ada sedikit yang salah, misal oh ya rek aku kok tak niat nganu ae ben didelok wong. Nah, itu nanti juga bisa menimbulkan image-image seperti itu. Jadi yang pertama memang kita niatkan lillahi ta'ala untuk menjadi sukarelawan. Nah, terus yang kemudian yang kedua atau selanjutnya usahakan untuk istiqomah atau bertahap atau konsisten. Nah, kalau semisal sudah istiqomah, itu image-image itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi orang-orang memang di awal-awal ngomong, oh, niku pencitraan niku di awal-awal, tapi karena kalau kita terus istiqomah, terus konsisten, kita tidak pedulikan orang bicara apa, tiang-tiang ngomong no pripun, gitu. Niku urusan tiang-tiang. Yang penting kita sudah niatnya bagus, kita terus istiqomah, lillahi ta'ala, insya Allah untuk image-image sendiri itu akan bisa lama-kelamaan akan bisa hilang sendirinya. Nah, memang mungkin nggih mboten saged dipungkiri tiang-tiang yang memang kadang syirik atau iri atau ada permasalahan, jadi kayak memandang kita itu sebelah mata. Nah, tapi yang memang perlu dipegang oleh teman-teman niki ya niku terkait yang penting kita niatnya bagus, kita bekerja secara maksimal, kita berikan yang terbaik dan juga istiqomah. Insya Allah
image-image tersebut niku akan hilang dengan sendirinya. Yang terpenting boten usah direken lek niku Pak. Karena dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, kalau seperti itu pasti memang ada ya Pak. Pasti memang ada untuk orang-orang yang memang tidak suka dengan kita, terus kemudian menyebabkan melabeli image yang jelek itu pasti ada. Tapi memang dari kita yang terpenting wis mboten usah direken, yang penting kita bekerja secara ikhlas dan istiqomah, insya Allah nanti image-image tersebut akan hilang dengan sendirinya. Nah, insya Allah ngeten Pak Ahmadi. Monggo, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak sharing dari Tirta. Gitu. Jadi di sini poin pentingnya adalah yang pertama dari niat kita sendiri untuk menjadi relawan itu karena lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu tetap istiqomah agar niat kita ini selalu berjalan lurus dan insya Allah dari pencitraan sendiri akan hilang dengan sendirinya. Begitu nggih dari Saudara Tirta. Mungkin dari Bapak Ibu nggih, monggo sekiranya mungkin mau ada yang diceritakan terkait kerelawanan di Desa Sanankerto, monggo, atau mungkin ada yang mau didiskusikan, pertanyaan mungkin monggo. Monggo mungkin mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin dari saya mau bertanya, boleh Tir, nggih? Saya mau bertanya untuk tentang kerelawanan. Monggo kita sharing-sharing. Jadi gini Tir, kalau untuk kerelawanan ini kan sebenarnya dari seluruh pihak itu kan pasti ada rasa kerelawanan, entah itu di bidang sosial atau di bidang pendidikan atau di bidang yang lainnya. Mungkin dari sifat kerelawanan itu, bagaimana sih kita bisa menemukan titik kerelawanan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita temukan di diri kita gitu, atau biar istilahnya kita sebagai mungkin dari mahasiswa atau dari desa itu bisa tumbuh rasa kerelawanannya itu gimana caranya tuh. Mungkin dari Tirta mungkin bisa sharing-sharing gitu. Halo? Iya, masuk Tir. Oke, siap. Berarti intinya bagaimana cara menumbuhkan kerelawanan, ngoten nggih? Iya. Nah, okay. Terus dan juga nah yang pertama memang yang kita perlukan yaitu kesadaran, Mas. Jadi dari diri kita sendiri memang sangat dibutuhkan terkait kesadaran untuk istilahnya melek sosial, untuk bisa melihat bahwa di sekeliling kita itu memang banyak yang perlu membutuhkan pertolongan. Pertolongan apapun, sekecil apapun. Nah, kalau semisal dari kesadaran itu sudah terbentuk, insya Allah nanti untuk sifat kerelawanan itu akan bisa tumbuh dengan sendirinya. Nah, itu memang salah satu bentuk cara menyadarkannya. Salah satunya ya gitu, kita bersosialisasi. Nah, kita cangkruk kali teman-teman, kita nongkrong, kita bersilaturahmi kali tetanggi-tetanggi. Nah, kalau dengan kita sering bersilaturahmi, itu insya Allah akan timbul. Oh, girek tanggi kula butuhne niki, rencang kula butuhne niki. Nah, kemudian kita berusaha menolong. Nah, dari hal-hal kecil tersebut, insya Allah nanti bisa menumbuhkan hal-hal yang besar. Nah, jadi dari sekeliling kita
berusaha untuk membantu, nanti insya Allah sifat kerelawanan itu bisa tumbuh sendirinya. Nah, kalau kita sifatnya individualisme, tidak mau bergaul, tidak mau bersosialisasi, tidak mau ketemu kali tanggi-tanggine, kali rencang-rencange, sifat kerelawan itu sulit untuk tumbuh. Nah, jadi yang dibutuhkan memang kesadaran, kemudian bersosialisasi. Insya Allah nanti dari situ bisa tumbuh kerelawanan. Begitu Mas Farid. Mungkin dari yang lain monggo bisa bersharing-sharing, bisa menceritakan, monggo. Saya yakin di Desa Sanankerto ini insya Allah untuk gotong royongnya sangat bagus insya Allah. Karena dari warganya sendiri sudah istilahnya sudah peka dengan sesama, peka dengan lingkungan. Seperti contohnya sudah ada pengumpulan sampah dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu sangat kami apresiasi, sangat bagus sekali dari Desa Sanankerto. Ya begitu Mas Farid, monggo dilanjut diskusinya atau ada yang mau di-sharingkan lagi? Ya, monggo mungkin dari Bapak Ibu bisa berbagi cerita nggak bagaimana sih untuk menumbuhkan rasa kerelawanan di diri kita, mungkin seperti itu. Mungkin dari pendapat Tirta tadi kan, dari saran Tirta terkait mengenai pertama-tama kita melek dulu terkait tetangga kita, tentang orang-orang di sekitar kita, karena orang-orang di sekitar kita itu pasti membutuhkan pertolongan, dan itu hal pertama yang bisa kita lakukan agar sifat kerelawanan kita ini bisa tumbuh begitu. Mungkin dari Bapak Ibu dari pihak perangkat desa mungkin monggo bisa bercerita nggih, berbagi ilmu, atau dari Ibu PKK mungkin. Dari Bu Rahayu mungkin Bu, silahkan berbagi cerita nggih terkait kerelawanan mungkin. Ya, ini saya akan menambahkan ya sedikit. Ini saya mau bercerita tentang menumbuhkan rasa sosial yang sudah kami tumbuhkan dari teman-teman Karang Taruna yang saat ini sudah ya biarpun sedikit sudah ada kegiatan untuk sosial. Jadi awalnya gini, dari teman-teman Karang Taruna yang kita rekrut di kegiatan sampah, ini rata-rata teman-teman Karang Taruna istilahnya bukan anggota baru, tapi teman-teman yang berkumpul istilahnya ikut kegiatan sosial masih baru. Jadi itu di luar kegiatan yang ada di wisata Bonpring. Jadi teman-teman awalnya gini, boleh kami cerita. Jadi seperti yang ngetren di saat ini istilahnya yaitu di warung kopi. Jadi teman-teman ngumpul di warung kopi, siapa yang mau kita ajak 1 kali, 2 kali, kita dengan istilahnya apa ya, kita tidak memberikan cerita yang muluk-muluk, cuman kita akan mengajak untuk kegiatan sosial, kumpul-kumpul di warung kopi 1 kali 2 kali, itu belum tentu mau. Akhirnya mereka dengan kegiatan salah satu dari mereka ada yang bergerak hatinya untuk ikut, kemudian bisa menarik dari teman-teman yang lain.
Jadi alhamdulillah dari teman-teman yang di sampah itu bukan teman-teman yang sering kita ajak kegiatan sosial di desa, kegiatan yang lalu bukan. Jadi teman-teman yang masih baru ikut di kegiatan masalah penggalian sampah, dan alhamdulillah mereka dengan kesadarannya sendiri, dengan sukarelawan, tanpa pamrih sedikit pun mereka rela meluangkan waktu dan tenaganya untuk bersukarelawan masalah pengambilan sampah demi kebersihan dan lestarinya desa kami, Desa Sarangkerto. Pengalaman yang pertama kemarin itu ada beberapa salah satu teman kita itu ada masyarakat yang membawa sampah, itu ditanya mau dibuang kemana, kemudian mereka bingung menjawab, akhirnya nggak usah dibuang, taruh aja depan rumah, nanti biar kami ambil sama teman-teman. Awalnya gitu. Jadi memang sebelumnya itu ada bank sampah, kemudian bank sampah kurang begitu menarik karena waktu pengambilannya cukup lama. Kemudian mereka muncul lagi istilahnya pengambilan sampah dengan sukarelawan, dan kita buang ke TPA yang ada di Wisata Bonpring yang secara reguler 1 bulan sekali diambil untuk dibuang ke TPA akhir di Talangagung Kepanjen. Jadi awalnya gitu. Jadi alhamdulillah istilahnya lek jare wong Jawa ngomong-ngomong kobot, jagongan sinambi ngopi, akhirnya muncul inspirasi yaitu untuk mengetuk hati teman-teman untuk menjaga kebersihan di desa kami. Itu sedikit yang bisa kami ceritakan. Jadi gini istilahnya, kita ngumpul dulu, jagongan dulu. Kalau kita mau melakukan sukarelawan tapi sendirian, kita kurang berkumpul dengan teman-teman, kayaknya ya canggung. Dewan tunjuk sampah dikira kok kapan lek ngaiti lah kan gitu. tapi kalau kita rame-rame dengan teman-teman, jadi kayaknya lebih enjoy dan bisa sambil yes, sedikit guyon-guyon, wis rokokan bareng lek ono, lek ono ayo golek bareng-bareng gitu istilahnya gitu. Ya, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya ceritakan pengalaman awal untuk melakukan sukarelawan yang ada di desa kami. Demikian, terima kasih. Terima kasih ya cerita dan pengalaman dari Pak Hamadi terkait bagaimana caranya menumbuhkan kerelawanan di dalam kita masing-masing. Ya, menarik sekali ya Pak, karena memang untuk kerelawanan sendiri memang sulit untuk ditumbuhkan secara sendiri atau dari dalam diri kita sendiri. Kadang memang kerelawanan muncul ketika teman ngopi kita itu ada yang ngajak bareng buat untuk melakukan relawan atau menolong yang lain gitu. Kadang memang seperti itu, dan menarik ya, memang saya juga pernah mengalami seperti itu karena ada satu teman yang ngajak untuk melakukan relawan dan akhirnya merembet ke yang lainnya juga ikutan. Seperti itu. Dari Tirta sendiri nggak gimana tanggapannya nggih? Nggih, leres Pak, alhamdulillah kalau memang ceritanya demikian ya. Karena memang kalau dalam kerelawanan ini tidak bisa dibuat formal-formal banget ya, Pak. Mboten sakit nek damel kaku-kaku banget terus datang materi terus wangsul. Nah, nek niku susah banget. Karena memang relawan niki ya rencang-rencang niku biasanya ya leres diciptakan karena sering-sering ngopi. Nah, dari saling sering ngopi terus cangkruan jagongan bareng. Nah, niku biasanya niku lek memang teman-teman sudah tumbuh kerelawanan salah satunya. Nah, kalau misalnya pira iki kok meneng-menengan ae timbang mek jagung-jagongan, yuk monggo kita membuat suatu kegiatan yang positif. Nah,
dengan awal dari nyangkruk bareng, ngopi-ngopi. Nah, karena istilahnya sudah satu visi atau satu misi dulu. Nah, nanti untuk kedepannya insya Allah lebih baik atau lebih istiqomah. Beda lagi kalau misal kita dari relawan lain baru ketemu terus dibentuk relawan. Nah, memang sudah basic relawan. Nah, tapi menyamakan visinya ini yang susah. Nah, menyamakan terkait sharing, terkait sepemahaman itu yang agak susah. Nah, beda dengan naik bendino ngopi, sering nyangkruk, sering jagongan itu insya Allah akan terbentuk. Nggih, ngoten Mas Farid. Nggih, alhamdulillah selamat datang Pak Wibisono. Nggih. Selamat datang ya. Alhamdulillah matur nuwun. Lagi Nggih tiket, Pak ngapunten Wibi. nggih. Disambi Joko soalnya. Oh, nggih, leres. Siap. Semoga lancar nggih jagane dan semoga aman. Nggih. Ya mungkin dari Pak Ahmadi tadi sepertinya ingin menanggapi nggih. Monggo Pak. Kalau mau ingin menambahkan mungkin nggak apa-apa nggih Pak. Iya, saya ingin menambahkan. Jadi makanya untuk masalah pengambilan sampah, yaitu posko yang kita gunakan untuk berkumpul sampai saat ini masih tetap di warung kopi yang waktu kita ngobrol bareng-bareng itu. Jadi kita mau berangkat kumpulnya di situ, kemudian setelah pembuangan akhir, habis bareng-bareng cuci mobil, kembali lagi ke situ, juga ngopi lagi di situ. Itu pengalaman yang kita lakukan sampai saat ini. Jadi alhamdulillah ya istilahnya ele-elane warung kopi tadi posko perkumpulan itu. Nah, jadi alhamdulillah sampai saat ini membawa dampak yang positif, biar putih nongkrong-nongkrong ngopi tapi memberi manfaat untuk kegiatan pemuda di bidang kerelawanan. Ya, terima kasih saja dari saya. Matur nuwun. Ada menarik tadi istilah dari Pak Ahmadi yang disampaikan tadi. Istilahnya meskipun sering cangkruk, sering ngopi, tapi tetap ada kegiatan positif yang bisa kita lakukan. Nah, itu sangat menarik sekali karena memang kita sering cangkruk tapi lupa bahwa kita harus melakukan hal-hal yang positif. Tapi di sini dari Karang Taruna Desa Sanankerto, alhamdulillah bisa melahirkan kegiatan positif lewat nyangkruk atau ngopi. Seperti itu. Semoga bisa istiqomah. Ya, amin. Nah. Amin. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan, monggo nggih. Mungkin Pak Wibisono, Pak Bison mungkin. Ya monggo Pak Wibisono. Alhamdulillah beliau salah satu dari Mnet Malang Nursing Emergency Response Disaster. Nah, jadi relawan yang memang perawat untuk keadaan darurat dan bencana. Monggo mungkin dari Pak Wibisono sakit sharing-sharing, sakit berbagi pengalaman untuk teman-teman, Pak. Ya, mohon maaf sebelumnya karena tadi saya agak terlambat. Nggak apa-apa, Pak. Ya, sebenarnya saya dulu sudah berangan-angan di Sanankerto ini ya, jadi desa wisata, terutama yang Destana. Cuma karena kesibukan yang tidak bisa belum terjadwal untuk sebenarnya teman-teman dari Mnet dulu sudah mau mengagendakan untuk latihan bersama dan pembentukan desa tangguh bencana di Sanankerto, cuma sampai sekarang belum terrealisasi. Apalagi setelah ada rencana belum terrealisasi, ada pandemi ini, jadi masih tertunda lagi. Ya nanti kalau misalnya teman-teman dari UNER ingin untuk pembentukan atau ngobrol bareng, butuh narasumber, saya juga nanti bisa memfasilitasi untuk
mendatangkan yang dari Mnet. Nggih, siap, alhamdulillah, Pak. Nggih. Mungkin itu teman-teman. Oke, terima kasih Pak Bison atas bantuannya untuk menawarkan. Nah, insya Allah mungkin di ke depan kalau memang dari Desa Sanankerto sampun terbentuk desa tangguh bencananya, bisa kita rencanakan untuk agenda jangka panjang. Jadi terkait masalah pelatihan pengembangan kapasitas sumber daya manusianya, alhamdulillah dari Pak Wibisono sakit bantu untuk mendatangkan pemateri. Oke, insya Allah juga ini nanti akan kita sinkronkan Pak dengan BPBD Kabupaten Malang. Nah ini lagi kita coba komunikasikan terkait destananya. Jadi yang kami harapkan setelah kita selesai KKN, destana ini tidak berhenti demikian. Nah, tapi nanti semoga saja bisa diteruskan oleh lembaga-lembaga yang terkait seperti BPBD. Sebenarnya BPBD Kabupaten Malang lagi gencar-gencarnya memang juga terkait pembentukan destana, Pak. Mungkin karena masih di beberapa daerah, mungkin nanti bisa setelah kita sinkronkan datanya, nah nanti bisa merapat ke Desa Sanankerto. Oh, gitu. Okay. Lagi dinas ten jagatan pundi niki Pak? Di jaga malam. Oh, nggih. Ten Puskesdes. Puskesmas Turen jaga malam, Puskesmas Induk. Oh, Puskesmas Induk. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, siap matur sembah nuwun sampun disempataken, Pak. Oh, nggih, sami-sami. Nggih, nanti anu Mas koordinasi aja dari BPBD. Teman-teman juga ada yang dari SAR Awangga atau dari Malang Selatan, kalau misalnya banyak kok di wilayah kita yang jadi relawan. Nggih, siap leres Pak. Alhamdulillah. Rid izin menambahi. Monggo Mas Rizkon, mungkin Mas Farid masih ada kendala sinyal. Yang terkait pencitraan tadi, menurut saya itu wajar. Nge-lag nggak suara saya? Aman, lancar insya Allah. Oh ya, jadi menurut saya kalau pencitraan itu wajar Pak. Soalnya kalau kegiatan itu pertama kali dilakukan, pandangan masyarakat itu bisa mengarah ke pencitraan. Jadi kalau kegiatan-kegiatan ketika terus dilanjutkan itu bisa jadi si yang memandang sebagai pencitraan ini tadi akan menganggap bahwa oh ini ternyata desa ini benar-benar ingin menjadi relawan. Ada yang saya tak baca-baca itu di organisasi relawan India itu mengkategorisasikan relawan itu ada 3. Yang terkhusus pencitraan itu mungkin yang ada relawan yang suka selfie atau relawan yang pengennya seru-seruan. Ya mungkin relawan-relawan tersebut karena mungkin kali pertama dia menjadi relawan dan ternyata kegiatannya itu menyenangkan. Tetapi sebenarnya itu juga bisa dibilang relawan sebagai promotor atau buzzer. Syukur-syukur teman-teman yang belum pernah jadi ikut relawan ini tadi ketika melihat si tukang selfie tadi di status WA atau YouTube atau Instagramnya, teman-temannya jadi ikut tertarik atau terinspirasi untuk ikut menjadi relawan tersebut. Jika relawan yang suka-suka selfie ini, ketika mereka selalu mengikuti kegiatan, itu akan menjadi lebih serius dalam menjadi relawan tersebut. Lama-lama si tukang selfie ini
bisa bergabung dalam struktur organisasinya. Dan lama-lama bisa juga si tukang selfie ini yang awalnya pencitraan jadi ketua organisasi relawan di Indonesia. Mungkin itu aja sih, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih tambahannya Mas. Terima kasih Ron. dari Iskon. Mungkin juga sedikit sharing. Sebenarnya ada materi yaitu etika kerelawanan. Nah, jadi memang dalam relawan ini ada etika-etikanya terkait bagaimana cara berkomunikasi, kemudian cara berperilaku. Nah, mungkin untuk di next kesempatan atau nanti semoga kalau insya Allah sudah bisa offline, kita sharing-sharing terkait kerelawanan. Oke, monggo Mas Farid bisa dilanjut. Oke, mungkin sekali lagi mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan untuk diceritakan atau mungkin ada yang ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Ya, mungkin mengingat waktu karena sudah mau menunjukkan pukul 9, mungkin dari Tirta ada sedikit penyampaian terakhir untuk diskusi pada malam hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan di kemudian hari dengan offline atau bertemu langsung di Desa Sanankerto. Mungkin sedikit dari Tirta. Oke, terima kasih Mas Farid. Sedikit sebelum kita mengakhiri sharing kita, diskusi kita hari ini, mungkin kalau dari saya seperti itu konsep relawan yang telah dijelaskan menurut teori. Nah, menurut di lapangannya sendiri, mungkin dari Bapak Ibu, dari Mas-Mas Mbak-Mbak mungkin bisa lebih memahami terkait konsep relawan di kehidupan nyata. Nah, semoga saja di materi awal kerelawanan ini bisa membangkitkan semangat dari panjenengan sedanten untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, kegiatan-kegiatan sosial yang akan terlaksana. Dan juga semoga saja bisa awal baik untuk program yang akan kita rencanakan terkait Desa Tangguh Bencana. Jadi di awal pemulaan ini kita coba untuk bangkitkan semangat kerelawanannya sehingga nanti untuk program ke depan insya Allah bisa berjalan lebih baik. Oke. Insya Allah untuk selanjutnya kita akan sharing terkait kebencanaan. Nah, kebencanaan terkait apa itu bencana, terus kemudian definisi dari bencana. Istilahnya kita sharing-sharing terkait bencana itu seperti apa. Nah, agar nanti bisa kita sinkronkan relawan dalam kebencanaan itu harusnya seperti apa dan seperti apa. Nah, insya Allah untuk ke depan, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan sharingkan tersebut. Nah, untuk selanjutnya lagi, insya Allah juga nanti kita akan sampai ke materi destananya sendiri. Jadi terkait Desa Tangguh Bencana sendiri, terus kemudian indikator-indikator destananya seperti apa, capaian-capaian destananya, terus kemudian level-level destananya seperti apa, itu insya Allah akan kita bahas di next kesempatan. Semoga saja sampun bisa offline gitu, jadi kita bisa lebih enak untuk berkomunikasi, lebih enak untuk bersharing-sharing. Oke, mungkin cukup sekian Mas Farid. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak dari saya. Saya akhiri. Semoga sharing kita pada malam hari ini, diskusi kita pada malam hari ini bisa mendapat manfaat dan juga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla.
Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Farid. Oke, terima kasih banyak dari penyampaian Tirta pada malam hari ini. Mungkin terakhir dari Pak Wibisono mungkin. Monggo ada sedikit penyampaian untuk malam hari ini, nggih. Ya, mungkin sedikit apa ya, karena saya tadi hanya di ujung tahunnya acara ini sudah di injury time, jadi mohon maaf untuk apa enggak banyak sih yang kalau misalnya nanti butuh koordinasi bisa langsung di Japri. Kalau misalnya teman-teman mau menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya, ya mungkin karena ini apa untuk kewaspadaan, jadi mungkin bisa melibatkan baik kader maupun dari Poldarwis, jadi lebih banyak yang dilibatkan lah, jadi nanti mungkin itu. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak Pak Wibisono sudah berkenan hadir pada malam hari ini, nggih, meskipun sedang jaga. Terima kasih banyak, nggih, Pak. Kemudian mungkin dari Pak Kafid kelihatannya masih ada kesibukan, nggak apa-apa, nggih. Mungkin dari Bu Rahayu, mungkin ada sedikit yang mau disampaikan, Bu Rahayu, monggo. Oke, baik. Oke, sepertinya dari Bu Rahayu masih belum bisa memberikan sedikit penyampaian. Mungkin dari Pak Ahmadi, monggo, nggih. Ada sedikit yang ingin disampaikan, nggih, monggo Pak Ahmadi. Ya, saya kira cukup dari saya. Mungkin nanti bisa di season yang bisa langsung di tatap muka, kita bisa lebih enjoy, lebih enak, lebih luas lagi, lebih jauh lagi yang kita bahas, dan lebih gamblang. Mungkin mudah-mudahan pesertanya nanti kalau kita sudah bertatap muka lebih banyak sesuai yang kita harapkan. Nah, itu aja dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih dari Pak Ahmadi. Dan terakhir, sekian, terima kasih banyak, nggih, atas berkenannya hadir dari Bapak Ibu pada malam hari ini. Semoga diskusi kita pada malam hari ini memberikan manfaat kepada kita semua dan juga memberikan berkah kepada Desa Sanankerto dan juga dari Universitas Airlangga. Semoga apa yang kita lakukan hari ini lillahi ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, nggih, Bapak Ibu. Semoga di kemudian hari ketika materi-materi berikutnya atau diskusi berikutnya kita bisa berbincang lebih leluasa, dan juga ketika tatap muka nanti bisa dilaksanakan dengan lancar. Terima kasih banyak, nggih, Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada malam hari ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.